Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Sintayong bongkar tantangan di Timnas Indonesia. Rafael Struijk bawa Ado Den Haag U21 lolos kasta tertinggi. Ricky Kambuaya bukti pemain lokal butuh latihan ekstra. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Meski telah menunjukkan progres yang luar biasa, Sintayong mengakui membenahi komunikasi antar pemain masih menjadi pekerjaan rumah terbesarnya di Timnas Indonesia. Sintayong menilai para pemain Indonesia terlalu ramah sehingga sungkan untuk menegur pemain lain ketika terjadi kesalahan di atas lapangan. Hal terbukti ketika Nathan Chow yang merupakan pemain keturunan viral lantaran kerap menegur beberapa pemain di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Kendati demikian, Sintayong optimis para punggawa Garuda mampu mengubah sikap tersebut demi kebaikan tim. Sintayong sendiri bangga lantaran para pemain tetap gigih mengikuti dan menerima semua arahannya dengan tantangan dan banyak perbedaan latihan yang ada. Pada April 2023, Jerusalem Post menyindir Indonesia yang membuang kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Jerusalem Post menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang karena ada segelintir orang yang menolak kehadiran timnas Israel U20 di Indonesia. Akibat penolakan terhadap kehadiran timnas Israel U20 di Indonesia, status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dicabut FIFA. Berselang setahun giliran Israel yang segera mendapatkan hukuman dari FIFA. Anggota UEFA itu berpotensi didepak FIFA dari keanggotaan mereka. Potensi itu muncul setelah Presiden Federasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajo mengajukan permohonan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino saat Kongres Tahunan FIFA di Bangkok, Thailand pekan lalu. PFA meminta FIFA untuk mendepak Israel karena ulah agresi militer Israel yang telah menyebabkan ribuan masyarakat sipil Palestina meninggal dunia. Tidak hanya itu, Israel juga mengebiri hak-hak para pesepak bola Palestina hingga menghancurkan fasilitas olahraga di Palestina, salah satunya stadion. Karena itu, FIFA akan menggelar kongres atau rapat darurat paling lambat 20 Juli mendatang. Pada tanggal tersebut akan diumumkan apakah FIFA akan mencoret Israel dari keanggotaan mereka atau tidak. Seluruh 18 tim Eredivisie secara serentak menjalani laga pamungkas atau pekan ke-34 Liga Belanda musim ini. Tom Haye bersama FC Heerenveen menyambangi markas Sparta Rotterdam, di mana pada laga tersebut Tom Haye bermain sebagai pengganti dan berhasil menyumbangkan 1 assist. Namun assist Tom Haye tak cukup untuk menghindarkan Heerenveen dari kekalahan. Ini sekaligus menjadi persembahan terakhir sang gelandang buat klubnya. Sebab Tom Haye akan meninggalkan Heerenveen setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni nanti. Tom Haye sendiri bakal gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia mulai 27 Mei mendatang. Bek kanan Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam tebar pesona jelang kembali gabung skuad Garuda. Asnawi Mangkualam tercatat kembali dipercaya bersama Port FC di Liga Thailand. Dipasang sebagai starter, Asnawi sukses menyumbangkan 1 assist hingga bermain 66 menit. Asnawi sendiri masih harus melakoni 2 pertandingan bersama Port FC sebelum bergabung ke Timnas Indonesia. 2 laga tersebut terjadi saat menantang BJ Pathum dan Nakhon Pathum pada pekan ini. Usai 2 pertandingan tersebut, mantan pemain Jeonnam Dragons tersebut bakal bahu-membahu dengan pemain Timnas Indonesia lain untuk laga melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker Timnas Indonesia Rafael Struijk membantu Ado Den Haag U21 meraih promosi ke kasta tertinggi kompetisi U21 Belanda. Tapi sebagai starter, Rafael berperan di balik kemenangan atas SC Heerenveen U21. Diketahui Rafael Struijk memulai perjalanan karir sepak bolanya di Akademi Forum Sport sebelum akhirnya pindah ke RKAVV Lensdam pada 2020. Setahun kemudian dia bergabung dengan Akademi Ado Den Haag dan naik ke tim utama.
Kini Struijk menjadi bagian dari skuad senior ADO Den Haag dan berkompetisi di Liga Kasta kedua Belanda Eerste Divisie. Prestasinya menarik perhatian pelatih timnas Indonesia Sintayong dan staf manajemennya. Pada awal 2022, Struijk berhasil menonjol di radar mereka, membuka peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang masih berlangsung hingga kini. Calon kiper timnas Indonesia Marten Paes kembali menjadi andalan FC Dallas dalam lanjutan MLS melawan Houston Dynamo FC yang berakhir imbang 1-1. Pada pertandingan tersebut, Marten Paes menunjukkan kegemilangannya dengan beberapa kali melakukan penyelamatan di luar nalar. Salah satu momen yang terjadi di awal laga ketika Marten Paes berhadapan dengan pemain lawan dalam situasi one-on-one. Meski berhadapan 1 lawan 1 dengan lawan, Marten Paes berhasil mencuri bola dari lawan yang ingin melewatinya. Ia pun bahkan melakukan penyelamatan ganda karena sukses memblok bola liar. Atas aksinya tersebut, FC Dallas mengunggah momen itu di akun media sosial. Klub MLS itu memberikan pujian terhadap kiper berusia 25 tahun ini dengan cara yang lokal banget. FC Dallas menuliskan kata kelas yang telah familiar di Indonesia. Sementara itu, Marten Paes belum dipanggil Sintayong ke skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 meski sudah berstatus WNI, sebab perpindahan federasinya masih belum rampung. Gelandang timnas Indonesia Ricky Kambuaya terpantau melakukan latihan mandiri sebelum memenuhi panggilan timnas Indonesia. Lewat Instagram pribadinya, Ricky Kambuaya terlihat berlari naik dan menuruni bukit yang kemungkinan berada di dekat rumahnya. Ricky memilih latihan tersebut demi menjaga kondisi fisiknya tetap prima saat membela skuad Garuda mendatang. Sontak unggahan tersebut mengundang respon positif dari warganet tanah air. Banyak netizen memuji bahwa Ricky Kambuaya layak menjadi contoh bagi pemain lokal lain agar mampu bersaing mendapatkan tempat di skuad Garuda. Pelatih Dewa United John Alderweireld sendiri pernah memuji bila Ricky adalah pemain yang bisa diandalkan walaupun posisi bermainnya tidak sesuai dengan apa yang biasa ia mainkan. Sementara itu di timnas Indonesia, Ricky Kambuaya menjadi salah satu pemain yang rutin dipanggil Sintayong, di mana Ricky mencatatkan 37 caps bersama Garuda dengan catatan 5 gol dan 6 assist. Gelandang timnas Irak Bashar Rezan optimistis menatap 2 laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bashar menilai laga melawan timnas Indonesia dan Vietnam tidak akan mudah meski di atas kertas Irak unggul dari kedua tim tersebut. Irak sebetulnya sudah mengamankan 1 tempat di putaran ketiga berkat sapu bersih kemenangan di 4 laga. Namun para pemain tetap bertekad memberikan penampilan terbaik supaya tidak terlempar dari skuad. Kualifikasi ke Piala Dunia tidak mudah bagi Irak, tetapi tim Irak mampu mencapainya karena levelnya yang stabil dan memiliki banyak pemain bagus yang dapat membuat perbedaan, meraih kemenangan dan mengatasi masalah. Kata Bashar Rezan dikutip dari Al-Malumah. Setelah selesai merampungkan musim ini bersama SC Heerenveen, Nathan Joaon kembali ke klub induknya Swansea City. Tak lama berselang, The Swans mengumumkan bahwa pemain serba bisa tersebut menjadi bagian dari skuad untuk musim depan. Nathan menjadi pemain yang muncul di daftar pemain bersama salah satunya ex-gelandang Liverpool Joe Allen. Pada musim ini, Nathan Joaon menjalani masa peminjamannya di SC Heerenveen. Ia hanya mendapat menit bermain sebanyak 15 menit dalam 4 laga. Selain itu, Nathan lebih banyak berada di bench dengan catatan 7 kali. Kendati demikian, performa impresif Nathan bersama timnas Indonesia tampak telah membuka mata pelatih Swansea City untuk memakai jasa pemain kidal tersebut. Sekian news flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan news flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.